Bebai. Bebai adalah penyakit yang dibuat dari raga janin dan juga ada menggunakan otak orang yang sudah meninggal dari terbunuh. Menurut Usade Sasah Bebai, tanda-tanda orang kena bebai ialah merasakan sakit di daerah siksikan, perut atas, bagian kemaluan, di bawah pusar. Sakitnya seperti ditusuk-tusuk. Sakit ini kemudian berpindah ke pusar, seperti terasa ada benda keras sebesar buah pisang menyumbat di ulu hati dan akhirnya pingsan. Ada pula yang berawal dengan nyeri diikuti kesemutan, gelisah dan terasa sakit seperti tertusuk di tubuh dan badan menjadi bengkak. Bila sakitnya sampai ke kepala, si sakit menjadi seperti orang gila. Jika sakitnya menjalar ke pergelangan tangan, penderita akan kejang-kejang dan mengigau. Jika sakitnya di lidah, maka penderita akan berbicara tak karuan, sering menjerit dan menangis. Bila penderita dipegang, dia akan meronta dan mengeluarkan tenaga yang luar biasa, melebihi kekuatan orang biasa. Para remaja dan paling sering terkena penyakit bebai, terutama putri, menyerang kotor kain. Dapat pula wanita yang baru kawin atau orang yang berada dalam keadaan lemah fisik dan mental. Nanti ada perbedaan mana yang kena bebai atau mana orang yang memang stres tingkat tinggi. Menurut cerita bebai ada bebai bongol, bebai dewa, bebai buta, dan banyak lagi. Inilah cerita seramnya bagaimana bebai itu dibentuk atau diciptakan. Untuk bisa memiliki bebai ada beberapa cara, tetapi pada prinsipnya adalah sama, yaitu menggunakan janin yang digugurkan sebagai sarana. Janin ini terjadi akibat persatuan dari kama jaya atau kama petak laki-laki dengan kama ratih atau kama bang dari sel telur perempuan di dalam kunda atau kuncumu manik. Kuncumu manik itu disebut uterus di dalam perut ibu. Setelah bersatu, terjadilah sang kamareka atau janin dan 4 penjaga untuk melindungi kehidupan sang kamareka. Menurut cerita, untuk membuat bebai yang dipergunakan ialah janin yang lahir atau gugur dari kandungan setelah berumur 3 bulan. Para penekun bebai seperti ini percaya bahwa kamareka baru menjadi Rari Kumaru setelah berusia 3 bulan. Pada usia inilah terbentuk catur nyamuk yang berupa yehnyom atau air ketuban, darah lamas hari-hari atau plasenta, dan dari janin yang berumur 3 bulan ini besarnya seujung hulu keris sudah berwujud manusia. Bayi keguguran ini disimpan di dalam peti kecil atau sekarang bisa di dalam toples dan dibuatkan sesajen sesuai dengan urutan upakara manusia yadnya, mulai dari upacara kelahiran 3 hari atau dibuatkan kepus pusar. Agar bayi tidak berbau, maka dikeringkan di bawah sinar matahari. Setelah kering dimasukkan lagi ke tempatnya. Pada hari ke-42, orang Bali disebut abulan pitung dina, dibuatlah upacara tutung kambuhan. Dan setelah 105 hari atau 3 bulan Bali, diadakan upacara 3 bulan. Kemudian pada umur bayi 210 hari atau 1 oton, dibuatkan otonan. Upacara otonan ini terus berlakukan setiap hari ke-210. Semua ritual harus dilaksanakan secara rahasia. Pada hari otonan pertama, bayi itu pada malam hari akan dibawa ke kuburan, biasanya pada hari Kajeng Kliwon. Di sini dimohonkan kepada Batari Durga agar diberikan kekuatan pada bayi itu sehingga menjadi sakti mandraguna. Jika permohonan dipenuhi, maka bayi itu diperlihatkan tanda kehidupan. Semenjak saat itu dianggap telah menjadi manusia yang hidup, sehingga disebut dengan Rarewong atau bayi manusia. Sejak saat itulah bayi itu telah menjadi bebai dan harus dihidangkan sajian setiap hari tertentu, seperti purnama dalam Kajeng Kliwon dan pada saat otonan bebai tersebut. Setelah selesai prosesi siap, bebai itu dikirim kepada orang atau target yang dibencanai. Biasanya ada orang yang membeli bebai tersebut untuk menyakiti orang lain. Sebelum diperintah untuk menyakiti orang lain, biasanya akan diberikan sesajen
nasi manco warna beserta daging ayam hitam. Bila target berlindung dari nyatur nyama kandopat dewanya atau kandopat sari tidak hidup atau lemah, maka orang tersebut akan kena bebai, menangis berteriak-teriak, bahkan bisa mengamuk. Lalu ada juga orang yang membuat bebai dengan sarana otak manusia yang meninggal akibat terbunuh. Dia akan mengambil otaknya sedikit, kulit badan, kulit kaki, tangan pada malam hari, lalu akan membuat sehelai lontar atau ental digambari tubuh manusia di atas tanah. Lontar itu diletakkan di atas tanah, lalu kulit sesuai dengan tempatnya diletakkan pada gambar, dan sedikit otak itu akan diletakkan di gambar kepalanya, lalu dimantrai pengurip disertai dengan janji akan membalas pembunuhan tersebut. Lalu setelah itu akan ditanam di kuburan selama 42 hari, lalu dibuatkan sesajen. Setelah itu diangkat kembali, ditanam di perempatan jalan, ditanam di kuburan agar mendapat kekuatan dari Betari Durga untuk mencelakakan orang, ditanam di perempatan jalan agar dapat menyedot kekuatan dari orang-orang yang lalu lalang di atas jalan tersebut. Selama 42 hari atau bulan pitung dina dibuatkan sesajen, dan periuk diangkat lagi, dia tanam di tempat permandian atau dekat air, maksudnya agar mendapat panugrahan kekuatan Dewa Wisnu. Setelah 42 hari dibuatkan kembali sesajen, dipindahkan ke Purkusa yang merupakan pulau setana dari Dewa Wisnu atau mungkin di sekitar pulau tersebut. Lalu setelah 42 hari dibuatkan lagi sesajen, dipindahkan ke dalam agar mendapat kekuatan Durga Siwa. Di situ ditanam 42 hari. Dengan demikian genaplah 210 hari ditanam di 5 tempat yang berbeda dengan makna dan tujuannya. Sekarang genaplah berusia 1 oton. Bebai ini dibuatlah sesajen untuk memboyong bebai itu pindah ke rumah pemiliknya. Bebai ini telah mendapat kekuatan dari kuburan orang mati, perempatan jalan, roh-roh yang masih hidup, orang berjalan di atasnya, lalu lalang dari air, mendapat kekuatan Wisnu, dan juga dalam. Kekuatan ini telah siap untuk digunakan untuk membencanai orang. Jadi kenapa memohon kepada kekuatan-kekuatan tersebut? Jadi kembali kepada sifat beliau adalah maha pemberi. Orang meminta jelek diberikan, meminta baik juga diberikan, agar itu adalah keadilan. Jadi konsekuensinya kembali kepada masing-masing karma dan karma wasananya. Pada zaman ini banyak sekali rancu. Orang stres tingkat tinggi adalah sama keluhannya dengan orang bebainan. Jika dia diterapi atau diobati, dia bisa berteriak-teriak dan menyebut nama-nama orang yang menyakitinya. Disinilah diuji kemampuan dari para penyembuh tersebut. Apakah itu benar bebai pada zaman ini atau dia hanya stres tingkat tinggi? Inilah yang terjadi jika orang menuduh tetangganya atau berprasangka bahwa tetangganya menyakitinya. Maka pada saat diobati, maka entapan atau empasan pikiran bawah sadarnya akan mengatakan bahwa tetangganya tersebutlah yang menyakitinya. Maka ini akan sesuai dengan prasangkanya, walaupun pada saat diobati dia sebenarnya tidak sadar apa yang dia katakan, karena bawah sadarnya lah yang meluap prasangkanya tersebut, sehingga setelah itu dia merasa agak plong. Terkadang orang seperti ini yang menyebut menyakiti orang lain, dia bisa berbahasa mirip-mirip bahasa Cina, India, bahkan bahasa Inggris, karena dia sering menonton film-film yang berbahasa tersebut, sehingga mengendap di bawah sadarnya dan muncul pada saat orang tersebut diterapi, sehingga disebut ada bebai dewa, seolah hafal kitab-kitab suci. Padahal bebai jenis ini, bebai stres ini, jika ditelisik kata-kata yang dikeluarkan, bahasa yang dikeluarkan tersebut
hanya mirip seperti bahasa-bahasa tertentu, tetapi sebenarnya kacau, tidak ada artinya. Jika di rumahnya dia berprasangka bahwa mertuanya menyakiti, maka di tempat pengobatan maka dia akan berbicara seolah-olah mertuanya itu berbicara di dalam badannya. Jadi ini diperlukan ketelitian dan kepintaran, kecerdasan dari penyembuh itu sendiri. Memang keluhannya sama, yaitu gangguan pikiran. Jadi tidak semua orang sakit yang berbicara seolah-olah yang menyakiti berbicara dalam badannya itu adalah penyakit mistik atau non medis. Terkadang itu hanya penyakit pikiran belaka. Harus diketahui riwayat dari kehidupan latar belakang dari pasien tersebut. Salam Rahayu, semoga selalu dalam keadaan yang terbaik.